Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada kajian hadis yang kita mencoba untuk mengkajinya adalah hadis al-arba'in, arba'in hadisan, yang 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, sehingga sering disebut dengan arba'in Nawawi, arba'in An-Nawawi. Semua hadis yang saat ini kita akan baca adalah hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala qala. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tabaraka wa ta'ala berfirman, berkata, berfirman. Ini dari hadis yang kedua yang dibawakan, ya, dari hadis qudsi, ya. Kemarin hadis yang ke-37 itu adalah hadis qudsi juga, dan hari ini, malam hari ini, hadis yang ke-38 merupakan juga hadis qudsi, ya. Jadi firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sebagaimana yang kita bahasakan sebelumnya antara Quran dan hadis, ya, perbedaannya tentunya sangat signifikan, ya. Di mana Al-Quran, ya, Al-Karim, kalamullah, firman Allah yang disampaikan dengan mutawatir, ya, dari Jibril alaihissalam kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian disebutkan sebagai Al-Quran, ya. Nah, adapun hadis Al-Qudsi, ya, itu juga adalah merupakan qaulullah, ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Namun, ya, dimasukkan kemudian bukan di dalam bagian Al-Quran, ya. Dimasukkan kemudian dari riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, ya. Yang biasa dalam kalimat man 'ada waliyan li, ya, tapi ini didahului dengan aku wali, tetap si waliku, ya. Namun dalam bahasa Arab, ya, kemudian didahulukan, ya, maf'ulnya, gitu kan, untuk sebagai sebuah perhatian lebih, ya, ya. Makanan milik saya, ya. Makanan milik saya makan ini, kan? Jadi penempatan satu kata, ya, dengan kata yang lainnya dalam susunan itu menunjukkan maksud tertentu, ya. Ini istri saya, nah, gitu kan, istri saya ini, nah, kan, kalimatnya sama-sama betul, tapi penekanannya yang berbeda, ya. Hadza wali, ya, hadza li wali, nah, gitu. Man 'ada li waliyan, ya, siapa yang memusuhi wali-waliku,
kekasih berarti salah satu dari wali itu adalah kekasih ya. Kalau sesuai dengan penempatannya waliun nikah ya artinya seorang yang diberikan ya, kekuatan untuk yang mengangkat suatu perikatan ya, khususnya dalam perkawinan ini namanya wali ya, atau waliun nikah ya, waliun nikah. Kemudian ada waliul umur ya, wali ya, itu juga ya dimaksudkan untuk yang menguasai sebuah urusan kita ya, wallani amran jadi ya, berikan satu ya, titah perintah walaun wala ya itu adalah artinya sebuah loyalitas sebuah ya keterikatan saya loyal kepada Anda saya terikat sangat yang memiliki satu hubungan yang sangat erat dan sering dibahasakan tentang kecintaan walak kita bagaimana ya tanggung jawab kita ya la tattakhidul yahuda wan nasara awliya jangan jadikan Yahudi Nasrani itu sebagai awliya kalian ya pemimpin teman ya kekasih ya sebenarnya bercampur semua makna itu pada konten pada ayat itu ya teman ya sehingga mulai dari yang terkecilnya sampai yang makna yang paling mencakup keseluruhannya yaitu dipakai makna wali tersebut ya. Jamaah rahimakumullah ya. Maka siapa ya? Firman Allah siapa yang memusuhi ada ya li waliyan. Siapa yang memusuhi ya, adu memusuhi wali-waliku ya. Faqad adzantuhu bil harb. Maka aku ya firman Allah ya, dalam hadis qudsi aku mengiklankan atau menyiarkan azan dan azan insyaallah azan itu kan menyiarkan mengiklankan iklan itu menyiarkan ya. attention biasanya kalau di apa namanya di bandara itu attention please gitu ya perhatian pemberitahuan ya. Maka aku telah memberitahukan ya, akan kepada mereka itu untuk berperang ya. Harbun ya. Allah Ta'ala mengiklankan pada mereka yang memusuhi ya, menyakiti ya, ada itu ya. Maka Allah Ta'ala ya, menyiarkan bahwasanya dirinya berperang dengan mereka. Siapa mereka? Al-wali itu salah satu wali itu dengan sigat ya, timbangan fa'il ya, wali ya, fa'il. Mereka itu adalah ya orang-orang yang ya, Allah jaga. Tawallallahu bitta'ati wat taqwa ya, ya. Di mana dia menjaga Allah dengan ya, ketaatan dan ketakwaan. Dan kemudian Allah membalikannya dengan penjagaannya dan hidayah. Nah, maka disebutkan kemudian langkah-langkah seorang itu sampai dan bisa menjadi waliullah, orang-orang yang menjaga dirinya untuk selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu?
wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan ma taqarraba, ya, dan apa mendekat kepadaku hamba bisyai'in dengan sesuatu, ya, ahabbu ilayya yang aku sangat-sangat cintai kepada diriku, mimma dari apa iftaradtuhu alaih yang aku wajibkan, ya, dia atasnya. Maka tidak ada, ya, yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dicintai karena oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang dia, ya, mendekat kepadanya dengan sesuatu hal yang diperintahkan, yang wajib hukumnya. Jadi apa, mulai dari takanan yang paling tinggi, ya, adalah tentunya kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah, ya, bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Itu hal-hal yang wajib untuk kita, ya, lakukan. Kita mendekat kepada Allah, ya, dengan, ya, tauhid, ya. Kemudian selanjutnya, ya, dan itu adalah a'malul qulub, ya, perbuatan-perbuatan yang artinya adalah adanya di dalam hati. Itu adalah iman, ya kan, iqrarun bil qalbi, ya, satu ya, pada hati, ya, dia ditunjuk, ya, katanya at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, ya, dalam hadis sebelumnya, ya. Maka segala makna dari kepercayaan, meyakini, ketundukan, ya, ya, berserah diri itu ya di sini tempatnya, ya. Maka di sana ada tawakal, di sana ada takut, di sana ada, ya, berharap, ya. Semuanya ini kita taqarrub kepada Allah dengan yang wajib. Lalu masuk kepada iqrarun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Tambah apa saja yang dilakukan dan bisa dilakukan oleh lidah, yang berzikir, yang wajib, ya. Ada kemudian, ya, membaca Al-Quran, ya, yang wajibnya kita baca, yang kemudian, ya, apa, lantunan dari zikir, tasbih, tahlil, ya. Maka hal yang kemudian yang utama dengannya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajib. Lalu kemudian kepada, ya, amalun bil arkan, yang kemudian ditampakkan lagi dengan anggota tubuh kita. Nah, yang pertama dari yang nyata dari ibadah tubuh itu adalah tidak lain as-shalah, ya, melakukan sholat. Semuanya itu adalah hampir, ya, 80%-nya itu adalah perbuatan anggota tubuh. Mulai dari berdiri, mengangkat tangan untuk takbir, ruku, sujud, i'tidal, ya, sujud, ya, duduk di antaranya, lalu sujud. Semuanya itu adalah, ya, amalul arkan, ya, perbuatan yang dilakukan oleh tubuh. Sampai kemudian puasa, lalu kemudian, ya, haji, ya, semuanya itu tampak bahwasanya perbuatan yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh anggota tubuh. Maka apabila itu adalah hal yang wajib dan adalah rukun, dan ini adalah intinya, apabila kita melakukannya dengan baik, dengan benar, ya, dengan keikhlasan, ya, maka itu adalah sarana yang paling mendatangkan kedekatan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu yang pertama. Wa ma yazalu 'abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan begitu ya, dan tidaklah terus menerus seorang hamba ma yazal, dan tidak terus menerus, artinya kalau tidak terus menerus seorang hamba mendekat kepadaku bin nawafili, dengan ya nawafil, nafilah itu artinya tambahan ya, jadi satu yang ditambah ya. Jadi sholat wajib ada tambahannya, sunnah qabliyah atau sesudahnya ba'diyah ya. Maka itu nawafil, nafilatan laka, sebagai sebuah ya penambahan ya. Maka hatta uhibbahu, sampai aku mencintai. Nah, artinya kalau seorang abad semua, jadi ya kalau tadi bahasa kalimat yang di atas itu langsung dicintai. Nah, kalau makna nawafil ini harus lebih banyak lagi, lebih banyak sampai kemudian datanglah kecintaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu lebih banyak. Kalau yang nawafil namanya tambah ya. Jadi kalau yang wajib itu sudah dipastikan kecintaan Allah itu lebih cepat ya. Makanya di sini ada prinsip mana yang kita dahulukan, ya jelas ya, ya jalan pintas kemudian cepat ya kan? Di jalannya pintas kemudian cepat ya. Apa itu yang wajib ya, wajib kalau dilakukan dengan baik ya, rapi, bagus ya, dipastikan dalam makna hadis qudsi ini ahabbu ilayya, itu lebih ya, dan sangat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fa'idha ahbabtuhu, maka kalau sudah aku memberikan kecintaanku kepadanya, kuntu sam'ahu ya, kuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u, yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan merupakan penglihatannya ya, yang dia melihat dengannya, wa yadahu ya, dan aku adalah ya tangannya, alladzi yabtishu biha, yang dengannya dia memegang ya, biha yadun itu biha ya. Dia dua ya, kalau berkawan itu biasanya dalam timbangan bahasa itu dia muannas, berkawan, dua tangan, dua telinga, dua mata, dia kan berkawan istilahnya ya, berpasangan ya, berpasangan lalu merangkul dia ya, dia berkawan Berteman. dia berteman, CS Pak Ustaz. Berpasangan merangkul. Jadi biha, kalau makanya tangan ya, dibahasakan biha. Warijlahu alladzi yamshi biha, itu juga aku merupakan ya, kakinya yang berjalan. Wala in sa'alani, dan jika dia meminta yang memohon kepadaku, la u'tiyannahu, dan pasti aku akan memberinya. Wala in ista'adzani ya, dan jika dia meminta perlindungan padaku, la u'izannahu, pasti aku memberi perlindungan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat semua rahmatullah, ya singkat hadisnya, tapi inilah yang sesungguhnya yang diamalkan oleh para wali-wali. Siapa yang menjadi wali? Ya ini dasarnya. Coba wali Songo, wali Kalijaga, wali Monjok nih. Ya, wali Kalijaga. wali murid, wali
Ini Wali murid. sudah yang Wali guru nih. diamalkan oleh para Wali kelas. aulia Sampai wali kelas. Wali kelas. Oh, di kelas ya. yang intinya katanya Usulan ya, terus ke. al-wali itu adalah keistiqomahan Bagi- itu sebenarnya. Istiqomah. Wali jauh. Istiqomah. So. Istiqomah, wirid, ma'asurat dipastikan karena yang dikumpulkan itu semua dengan kelebihan dan keutamaan yang sudah jelas. Yang apa namanya istiqomah ya, yang wajib dulu ya kan, istiqomah salat dengan kesempurnaannya yang wajib dilaksanakan dengan berjamaah, dilaksanakan dengan baik, khusyuk sempurna Insyaallah. ya. Maka kan artinya kan bukan kita mencari satu mudarat ya, bencana ke awal itu kan jarang-jarang, baik itu secara massal maupun secara personal ya. Jarang kalau dikatakan misal gempa bumi yang misalkan mendatangkan mudarat sosial yang apa namanya dampak banyak ya, kadang itu lama terjadi Ya. itu pun sudah diantisipasi dan kemudian kita pun apa namanya bersiap-siap untuk itu ya. Kemudian manusia di sisi yang lainnya juga melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat itu. Artinya kalau diniatkan untuk itu ya sungguh memang sangat jauh. Begitupun kalau kita membahasakan sekarang kondisi yang tidak sama juga dengan kondisi 50-60 tahun yang lalu, yang artinya jalanan dari Monjok sampai sini itu mungkin itu jalan yang sangat misalkan dulu kan bangket, ataupun kalau ada jalan setapak biasanya itu adalah jalan yang dibahasakan jalan ngeri misalkan gitu kan. Kalau ada pun dibahasakan di sana jangan lewat sana nanti gitu kan. Hampir sekarang mungkin sudah tidak ada ya, sudah jalan bule gitu kan, dan terang ya kan. Jadi permintaan orang dulu artinya dengan sekarang itu berbeda ya. Kalau ditanya untuk membuat mantra sepunter saja itu kan semputer bukan bahasanya kan seputer semputer jadi artinya orang yang berniat tidak baik itu kalau masuk di wilayah kita muter-muter dia karena kan semputer Bengan. Gak ruan langan ya. kenapa apa amalan Langan gak ruan. kata orang tua baca salawat katanya gitu Udah belum tuh. baca salawat. Baik bro. Dan bukan hanya selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali, tapi itu kan berkali-kali dimohonkan terus dengan niat itu. Salat munjiah namanya kan meminta keselamatan. Ada yang baca Fatihah saja gitu. Jadi permintaan masa-masa dari masa ke masa itu berbeda dengan kebutuhan waktu dan zaman berbeda. Iya gitu mundur. Sekarang Ustaz Hamdan itu kan dulu sebelum ada sound system yang bagus gitu kan ada amalan supaya suaranya itu ya menggema dan kemudian orang tertarik siapa yang azan itu datang dia ke masjid. Itu ada positifnya itu memang sekali ada yang katanya pakai Geger. Masya Allah nah gitu kan selawat berapa kali Robin Hamdan ya.
Jadi ada niat-niat. Kalau sekarang sudah ada apa namanya dibuatin, ya treble, ya ampli jangan lengkap, tinggal dia, ya pas sekali ngawang gitu ngepang langsung suara yang tadi. Ya. Lalu yang kayak nggak ada, nah, gitu kan? Ya, itu resiko sekarang. Bagus suara sound system. Pernah yang dengar itu. pesanan mic penyiar. Tapi dia Nah, lebih bagus dari tadi emposan yang Bali itu sekali dia apa mencerit ya itu ya air wudhunya mau gitu kan maunya ke masjid saja orang jadi kan semua jadi beda-beda artinya bahasanya permohonan bahkan setiap orang di masa-masa. Coba kita bayangkan sekarang, ma'thurat ini kalau kita tidak pikirkan dan mungkin tidak satu memiliki nilai keinginan, mungkin kita rasa bahwasanya membaca doa, ma'thurat, hizib dan yang lainnya, yaitu akan sedikit turun grade-nya. Dan sesuai dengan masa dan waktu dia dibuat. Contoh saja misalkan Hizb Nahdlatul Wathon misalkan itu dibuat masa di mana masa perjuangan sehingga disebutkan di mukaddimah ya hizb itu memang untuk ya benteng namanya hizbun ya hizib itu juga maknanya adalah benteng. Sampai disebutkan bagaimana Jenderal Sudirman tahlil gitu dengan ya gerilyawan ya ketika dibocorkan rahasia tempat adanya ya artinya Belanda tidak melihat apa-apa gitu kan ada dia lihat tapi orang ya sama saja itu seperti masyarakat biasa yang berpikir. Jadi sahabat saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sama juga apa yang terkadang disampaikan oleh para guru kita ketika mendengar sebuah khariqun lil adat, kebiasaan yang di luar kebiasaan, ya kan? Bayangkan kita kalau hari ini jarak dari mana ini, dari Pagutan, dari Malpa, itu kan sekitar 7 kiloan. Kalau jalan kaki dengan kondisi belum ada jalan yang kita terabas kanan kiri itu bisa berjam-jam bisa kan? Karena tidak ada jalan yang harus tapi sekarang lihatnya lagi 5 menit peren saja gasnya datang dia kan gitu. Dengan kondisi jalan yang sudah mumpuni gitu kan. Dulu para aulia wali-wali Allah kita ada yang di Cirebon, ada yang di Malang, ada yang di Banten, ada ya. Sehingga dari dulu katanya telepon itu ada tapi bentuknya berbeda. Berbisik ya, yang seperti kita kata sekarang ini kita tekan teleponnya dia terdengar di sana dia itu kan mulai dari akal yang sesungguhnya itu dari sebelumnya kemudian manusia mensistematis kemudian ya seperti tadi datangnya kemudian kita ya di satu tempat ya, kalau sekarang sudah kembali istilah Zoom meeting. Zoom meeting. Kita berada di mana masa-masa masing-masing. Lalu kemudian kita berbicara. Ya. Dan dahulu para aulia itu Zoom meeting. Ya. Beliau layarnya hanya semuanya di dalam hati. Ya. Dulu dikatakan telepati. Dan dalam karamah yang disebut suara itu bisa terdengar di mana sedangkan yang berbicaranya itu di tempat yang berbeda jadi itu menjadi satu karamah
Cuman sekarang ini untuk manusia ini ingin membuat hal itu nyata. Dia berusaha dan Allah Ta'ala bukakan. Disebutkan dalam Al-Quran kekuatan satu makhluk itu berjalan dari sini ke satu tempat itu dalam masa yang sangat pendek. Kan Allah Ta'ala ini buat angin. Allah Ta'ala ciptakan angin. Di mana Nabi Sulaiman disebutkan salah satu dari apa yang diberikan dari kelebihan itu wudu syahrun wa syahr. Jadi pulang pergi mengitari bumi ini 1 bulan. Ya kan? Disebutkan dalam tafsir siapa yang membawanya itu angin. Angin. Itu jadi dasar pemikir Islam. Kemudian yang tadinya dengan kekuatan fisik Allah Ta'ala berikan kuda itu bisa berjalan dalam 1 hari itu berapa farsah gitu kan. Dia bisa menempuh jarak misalkan 30 kilo tidak berhenti-henti, tapi kalau lebih dari itu tersungkur sudah dia. Maka kemudian dibuat pos-posnya kan begitu kan. Jadi yang seharusnya kalau satu kuda disuruh untuk jalan 1 hari penuh dia tidak bisa, tapi dibuat pos-posnya. Dan di sini setelah itu estafet kuda yang sehingga yang tadinya kalau berjalan surat atau apa gitu kan dia mungkin bisa 2 hari, tapi dengan kekuatan tadi berestafet setengah hari dia bisa datang kan gitu. Terus tentunya akal manusia dibukakan. Bahkan kemudian dari awal Allah Ta'ala sudah mengajak manusia berpikir awalam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illa itu burung terbang. Siapa yang mengganggunya kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berpikir gimana kalau kita terbang? Tadi Nabi Sulaiman sudah disebutkan dulu berjalan mengitari bumi ini sebulan. Nah, sahabat semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ini dia rahasia yang walaupun intinya kemudian sangat berbeda jauh antara hitam dan putih. Kalau di satu waktu hitam dan putih itu dia akan jelas. Ini hitam, ini putih. Nah, dulu bahasanya ilmu putih, ilmu hitam kan. Dia memang akan sangat di satu waktu dia sangat jelas perbedaan. Sehingga sangat mungkin Allah Ta'ala boleh kita katakan sangat manjur membahasakan antum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saja gitu kan artinya itu sirna karena dia sangat jelas antara hitam dan putih hitam dan putih itu sangat jelas. Namun kemudian sudah satu masa dengan masa gitu kan ada tercampur adukan ilmu lalu bebayit malu pada kanja ilmu cak tekadu baca bagus kan itu campur aduk dia jadinya kan kan terus kemudian yang melakukannya adalah seorang yang beriman, orang yang muslim juga kan begitu kan terjadi ada campur aduk ini sehingga kemudian kekuatannya pun kemudian seperti tadi dia jadi kawi jadinya kan jadi satu yang kawi jadi tidak murni kekuatan sampai kemudian betul adalah kemudian yang menjadi kebenaran dan menjadi kekuatan itu adalah keistiqomahan kan ada amalannya ini dengan itu gitu kan ada pada zikir misalnya ini niatnya ini niatnya ini gitu kan. Maka di sanalah makanya kemudian kekuatan tadi kalau dia sholat hanya sehari saja ini sholatnya lebih banyak kan kekuatannya tentunya akan lebih banyak kan ditambah lagi tompok lagi dengan hal-hal yang sunnah dan kita lihat sahabat semua Allah dalam bahasanya begitu sudah sampai makanya ada yang pegang tasbih gitu kan supaya memang
menjaga ya keistiqomahan itu. Dengan Ya. Sekarang ya agak jadi ya apa namanya kepedean sebenarnya itu kan ya walaupun masanya berbeda kan ya masanya berbeda tapi kembali lagi lah tadi maksudnya itu adalah bagaimana keistiqomahan yang kemudian diikhlaskan dan kemudian hanya nah itulah yang kemudian disebutkan mereka itu yang Allah Ta'ala jadikan matanya itu ya mata Allah pendengarannya pendengaran Allah ya walaupun tidak seperti itu kan ada ceritanya dia dengar radio dengar katanya kan didengar apa namanya ini datang orang ini gitu kan ayo wali-wali itu ya kan jangan main-main ngomong-ngomong kan ya dalam mana Allah Ta'ala dia jadi pendengaran yang Allah Ta'ala berikan saat itu ya kan dia memohon kepada Allah untuk dibukakan satu bagian dari apa ini hajatnya orang ini ya niatnya ya gelagapnya lah paling enggak gitu kan Allah Ta'ala berikan akan begitu kan ya kakinya Allah kaki Allah katanya kan Allah menjadi kaki ya Allah memiliki menciptakan hamba makhluk ya yang dia melesat dari sini ke sana dalam waktu sekejap. Ini kalau begitu kalau sudah kakinya ya Allah berikan ilmu melipat bumi itu kan antum tahu ilmu melipat bumi ya, jadi bumi dilipat ya, kan? Itulah begitu sekarang kan karet nih Pak Ustaz ya? Allah Ta'ala gini kan ya gitu kan kalau kita loncat datang kan apa susahnya gitu kalau tidak dibahasakan kayak kita dibuat di atas peta itu berdiri misalkan gitu kan begitu kita saya bikin di sini titik ini tok kaki kita langsung bisa apa susahnya sebagaimana manusia sekarang mengenok apa namanya roket yang sudah ada koordinatnya dia cet gitu kan tok di sana. Gimana kalau Allah kecilkan itu bumi itu maka dikatakan waqwi anna bu'dahu. Itu dalam doa lipat bumi itu waqwi anna bu'dahu. Ya itu doanya untuk antum melipat bumi. Betul ngelompat gua. Kan gitu kan sekarang antum mau kemana ngelompat gitu kan? Ya kan? Jog panji tilar doa. Ya. Sedangkan kita disuruh kan berjalan kaki menuntut ilmu di satu sisi kan setiap kaki yang melangkah itu ada pahala ya kan ban motor salah ya semua dikiaskan begitu ya tuh guru jadi seperti makanya ada wali Allah yang setiap Jumatan di Mekah gitu kan ya seperti itu dia punya ilmu melipat bumi ya kan tapi kalau ya dinas semua pakai ilmu ngelipat bumi ya nggak bisa Pak di dunia duduk ya ilmu ngelipat bumi makan Spanyol kadis-kadis itu yang nggak ada dia jadinya nanti selon duduk di sana kan laku dan ini di luar kebiasaan kan itu bukan untuk dibiasakan ya kan itu hanya sebuah bagian dari kemunculan sebuah kaum kan makanya dulu ya seorang alim billah ya mengatakan kepada Nabi Sulaiman ya kan siapa yang mendatangkan ya singgasananya Balqis dalam sekejap atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebagaimana proklamasi itu kan sampai sesingkat-singkatnya 72 tahun belum kan? Ini sesingkat-singkatnya ada Ifrit mengatakan setengah hari setengah hari ya, perjalanan setengah hari ya seperti perjalanan dari sini ke ya Jakarta kalau sekarang malah lebih cepat Garuda lebih cepat 2 jam dia kalau itu setengah harinya kan lama dia. Malahan kalau sekarang ada jin Ifrit bilang saya setengah hari
ya kan? Dirgantara Garuda bilang 2 jam katanya gitu kan. Garuda. Apalagi Lion Air lagi kan. Ya kan? Pak Robi. Saja. Jadi sudah ada pembandingnya sekarang. Ya kan? Tapi saat itu yang membandingkan kemudian berkata orang yang mengetahui tentang ilmu di dalam Alkitab, yaitu kitab Taurat. Saya datangkan dia dalam waktu sekejap, setengah kejap gitu. Belum berkedip. Ya. Setengah. Hujan nih. Salam. Belakang. Allahumma sholli ala Nabi. Jadi setengah jam yang kemudian belum berucap selesai, udah. Coba anggaran teror Sana. Ya, Hujan di Iwan. Ya, lanjut. Ya, gerak Bang. Di sana, Hi. Tidak, turun air ya. Turun air dari ini. Bentar lagi turun. Bentar lagi. Hujan. Kakak. Jadi apa katanya? Saya mendatangkan yang setengah kejapan. Datang setengah kejapan. Jadi opsi saat itu hanya 2 saja. Tapi kalau sekarang bisa saja lebih kan? Ada JNT, ada secepat, ada JNE, ya kan? Itu kurir semua, ya kan? Walaupun pesawatnya sama, ya kan? Ada perbandingan, tapi kalau itu hanya jin saja yang dengan bala tentaranya sepungguk dia, tapi masanya setengah hari. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah kata seorang alim billah mengatakan dengan izin Allah, dengan asma Allah, Allah akan mendatangkannya dalam waktu setengah kejapan. Cek, selesai sudah dia. Langsung di depan, sila. Ya serius, dulu niki 4 nih. Allah. Jadi tidak hanya fisik sahabat semua gitu kan, hanya fisik yang begini, ya kan? Tapi lebih dari itu, benda yang besar singgasananya Bilqis itu ada yang menyebutkan 10 kali 10. Itu singgasananya, kursinya saja tempat dia duduk, yang di atas pelaminan kerajaan itu yang dibawa. Subhanallah. Apalagi hanya membawa diri sendiri kan, ya waliullah yang kemudian ya. Tapi sekali lagi sahabat semua ya, itu sekarang mau dipakai apa kan begitu ya, mau dipakai apa itu gitu kan, berbeda masa dan waktu. Nah sehingga kemudian beribadah, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan puasa, hal-hal yang sunnah apa ya balik makin sesuai dengan kebutuhan kita. Pak Salim wali kontrak sekarang beliau kan, kalau kontraktor wali kontrak kan? Bagaimana kalau kemudian bisa beliau menjadi wali-wali yang kemudian menyatakan kebaikan itu di dalam wali kampung, Wali kelas, ya, wali kelas, atau pokoknya menyatakan perbuatan baik itu di dalam setiap amal perbuatan kita. Jadi tidak terfokus kemudian para wali itu yang tadi yang dia mendakwahkan Islam betul dalam ya sehari beliau harus jalan dari sini ke sini, bayangkan untuk mengatur jadwal beliau ke sana kemana, ya kan? Subhanallah ya. Sekarang kita menjadi wali-waliullah ini
ya, paling tidak kemudian menjaga yang wajib ini sehingga kemudian ya seperti tadi waliullah itu bisa dia adalah seorang tentara, seorang ya, apa namanya menteri, dia adalah seorang yang tadi di bawahnya Nabi Sulaiman. Di sana ada para wali-wali ya, yang tidak mesti dengan bahasa tadi mereka itu ada. Kapan dibutuhkan? Saat itu kemudian untuk perjuangan Allah, perjuangan Rasulullah, para Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan. Ya. Jadi maka kalau dia meminta, kalau antum nggak mau itu gitu kan? Sering kan di film Wali Songo itu, ya kan? Ya, salah satu ceritanya itu kan orang kaya yang manggil, gitu kan? Kisana, gitu kan? Kisana, katanya gitu kan? Padahal itu waliullah, ya kan? Kisana, katanya gitu kan? Dan noleh, nah gitu kan? Sampai dia pun menoleh dengan mengatakan saya yang apa namanya bahasa itu kan kisana inginkan. Oh iya, oh saya fulan atau berapa itu gitu katanya kan air ini ramu katanya gitu kan yang dicuplikan Ya. ini tidak dijual, ini untuk gitu kan sombongnya kamu gitu kan katanya kan kamu hargai berapa itu ya. Maaf kisana kiraden katanya gitu kan ya saya tidak butuh itu sombongnya kamu lagi katanya gitu kan ya berapa sih harga sangkurin kepeng emas itu gitu kan lalu dia pergi lalu kemudian nambah dia terus sebongkah emas keluar itu kan lalu ya saling nambah lagi sering banyak emas itu gitu kan terus dia bilang di sana di pondok masih banyak emas seperti ini katanya ya saat daun-daun ya kelor itu jadi emas di sana gitu subhanallah. Jadi dia sudah tidak butuh itu jadi dia bongkar apa namanya tanah jadi emas itu wali-wali Allah tapi untuk apa emas itu kan sekarang dia menjadi apa emas ya dia hanya ingin dekat dengan Allah, dia hanya ingin dia jadi hamba Allah ya cukup kainnya cukup bajunya untuk dia bersujud pada Allah Subhanahu. Tidak dia berpikir lu kelambi lu engkau sujud lu engkau sembahyang dia datang tuh sembahyang ini manusia aja aneh kan tapi kalau para aulia itu ya ada sifat waraknya cukup kita lihat dia dua wan telangin satu gitu kan ya. Bahkan ada ceritanya ada wali ombas bukan wali ombas jadi tidak dia berpakaian itu wali ombas Bitan ayo gerang apa ya? di sini di baju mulak Pak. wali ombas Ingin apa? ombas Macam kita ingin. bisa Pak Salim tahu mungkin wali ombas tidak dia berpakaian bukan ombas ada namanya wali ombas namanya ya ya begitu sudah namanya ya, ada saja yang penglihatan kita ya, tidak pakai ya kan baru tahu itu ada wali ombas sih mungkin itu wali ombas tidak dia pakai baju jadi kata hikmah itu ya terucap ya sesungguhnya gitu sesungguhnya terhadap nah sahabat semua makanya kalaupun dia meminta tidak kita ingin yang begitu meminta jalan Allah pasti kalau dia memohon perlindungan Allah berikan perlindungan itu subhanallah ya ini menginspirasi kita kembali ya artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang bagus yang wajib utamanya itu adalah ya, menjadi satu hal perkara yang kemudian mendatangkan apa namanya kedekatan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jadi tidak hanya seperti tadi yang kita katakan untuk melakoni sebuah dakwah ya tapi profesi semuanya itu bisa mendatangkan kewalian makanya seorang raja digambarkan sebagai seorang wali ya kan
Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah itu para wali sekaligus para pemimpin, para raja, mereka wali. Ya, jadi artinya siapapun kita, ya seperti kalau kita bahasakan tadi, ya, apapun profesi kita, ketika keistiqomahan kita kemudian ya kepada Allah dengan perintah-perintahnya, kita itu adalah wali, sehingga kita pun terarah dalam melakukan ya apa yang kita lakukan, baik untuk dunia kita, terlebih-lebih adalah akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis al-Qudsi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.